Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il ahibba'i rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari yang berbahagia ini bersama para habaib dan para ulama kita bisa hadir bersama di markas syariah ini. Saya sangat senang sekali dan merasa sangat terhormat dengan pertemuan ini. Apalagi di sini dihadiri oleh orang-orang tua kita seperti Buya Humaidi, hafizahullahu taala wa ra'ah. Dan tadi kita sudah sama dengar sambutan yaitu Buya Qurtubi Jailani. Begitu juga guru kita yang telah menyampaikan prolognya, pengantarnya yaitu Muallim Kiai Haji Mahfuz Asirun, begitu juga para ulama yang lainnya hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum. Baiklah ya ikhwan, pada kesempatan ini saya ingin minta maaf kalau kitab yang akan kita kaji itu baru akan siap insya Allah Rabu yang akan datang. Dan dibagi dalam dua mujallad, 2 jilid. Insya Allah kita akan mulai kaji kitab tersebut mulai Rabu yang akan datang, akan tetapi hari ini kita akan berikan prolognya. Prolog ini ada 2. Yang pertama adalah berkenaan bagaimana kitab itu lahir. Yang kedua adalah apa dan bagaimana isi dari kitab tersebut. Atau kalau dalam disertasi disebut abstrak, yaitu disebut mulakhas. Nah, kita mulai dari yang pertama, tarikhnya dulu, sejarahnya dulu ya kawan. Karena kitab ini lahir punya sejarah tersendiri. Dan itu bagian daripada perjuangan saya dan kawan-kawan. Saya tidak sendiri, tapi perjuangan saya dan para habaib, para ulama di dalam menjaga akidah umat Islam selama ini di negara yang kita cintai, Indonesia ini. Kita lihat dulu di sini. Ini saya berikan gambaran, ini kitabnya yang nanti akan kita baca dengan judul Manahijut Tamyiz Baina Usuluddin wa Furu'uddin. Kita sebut Baina Usuluddin karena usul itu ada usul fikih. Usul itu juga ada usul syariah, ada usul akhlak, ada usul akidah. Nah, di sini kita fokuskan kepada usuluddin dan nanti akan kita uraikan. Kemudian wa furu'ih atau wa furu'uddin. Nah, jadi kita tidak hanya terbatas kepada furu'ul fikih. Nah, fikih juga banyak furu' isinya. Nah, jadi kalau disebut usuluddin dan furu'uddin, saya di sini ingin sengaja ditulis semacam ini supaya kita bisa bedakan bahwa kitab ini bukan lagi bicara tentang usul fikih. Kitab ini lebih fokus kepada persoalan-persoalan pedoman usuluddin, prinsip-prinsip yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di sini kita tuliskan juga usuluddin wa furu'uddin fil aqidah wa syariah wal akhlak. Kenapa ini kita tuliskan? Karena memang banyak pihak yang mengira usuluddin itu akidah. Akidah itu usul, diidentikan. Padahal di dalam usuluddin ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Dan di dalam akidah
ada usul, ada furu. Jadi sebetulnya hal yang berbeda. Hanya saja kenapa usul lebih banyak disebut akidah? Memang kebanyakan masalah usuluddin adalah masalah akidah. Jadi mimbabit taglib. Jadi kebanyakan orang mengatakan usul itu adalah akidah mimbabit taglib. Padahal hakikatnya berbeda antara usul dan akidah. Itu yang akan kita kupas nanti dalam kitab ini. Karena Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu sendiri mengarang satu kitab, yaitu Kitabul Arba'in fi Usuluddin. Jadi beliau di sana membahas soal al-usulul asrah fil aqidah, al-usulul asrah fil syariah, dan al-usulul asrah fil akhlaq. Baik al-akhlaqul mazmumah maupun al-akhlaq al-mahmudah. Jadi memang Imam Ghazali sendiri dalam buku tersebut melalui judul dan isinya saja sudah memberikan isyarat sebetulnya usul dengan akidah berbeda. Nah, maka itu menjadi bahasan kita nanti insya Allah. Maka itu kalau ada yang mengatakan ulama-ulama salaf itu tidak berbeda dalam akidah, ini ungkapan tidak tepat. Ulama salaf tidak berbeda dalam usul, tepat. Itu betul. Dalam usul kita nggak berbeda antara ulama-ulama salaf, ya kawan. Tadi dalam akidah ada perbedaan. Kenapa? Karena akidah kan ada usul, ada furu'. Dalam usulul akidah mereka nggak berbeda, tapi dalam furu'ul akidah mereka ada berbeda. Seperti tadi yang diceritakan oleh Kiai Mahfuz As-Sirun soal kejadian Isra Mi'raj, bahwa itu bukan khurafat, bukan takhayul, itu memang sesuatu yang dialami oleh Nabi. Itu bagian dari usulul akidah, nggak berbeda ulama. Tapi tentang apakah Nabi itu Isra Mi'raj dengan ruhnya saja atau ruh dan jasad, apakah kejadiannya itu di bulan Rajab atau di bulan Ramadan, apakah kejadiannya sekali atau beberapa kali, nah itu persoalan furu'ul aqidah yang ulama berbeda. Nah, jadi dalam akidah ada usul juga ada furu'. Nah baiklah, ini yang akan dibahas, tapi kita hanya fokus kepada bagaimana fondasi yang dibangun oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dalam kitab ini lebih banyak kita melakukan yaitu penguatan daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalaupun kita bicara beberapa pendapat dari madhab lain, hanya untuk muqaranah, hanya untuk perbandingan, hanya untuk kita lebih jelas melihat betapa kokohnya dalil-dalil yang digunakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini sekedar perkenalan. Buku ini yang akan kita terima insya Allah pada hari Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan tidak akan ada halangan lagi. Amin ya rabbal alamin. Jadi bagaimana sejarah buku ini ada? Ini yang ingin saya sampaikan dalam prolog ini, ya ikhwan. Kita mulai, mari kita sama-sama perhatikan. Kita bicara tentang tarikh atau sejarah daripada Manahij Tamyiz. Maksudnya Manahij Tamyiz, kitabnya ini namanya kitab Manahij Tamyiz. Jadi saya perlu menceritakan sejarahnya. Dulu pada tahun 2000 ada Khalifah Ahmadiyah keempat itu datang berkunjung ke Indonesia sebagai tamu negara. Dia datang ke istana disambut sebagai tamu negara, dan dia datang ke gedung DPR MPR disambut oleh pimpinan DPR MPR. Ini sesuatu yang cukup mengejutkan para habaib dan ulama. Nah, kenapa mengejutkan? Karena manakala Khalifah Ahmadiyah diterima secara resmi sebagai tamu negara, ini bisa berbahaya sekali bagi penyebaran paham Ahmadiyah di Indonesia. Karena dengan kehadiran sang khalifah tadi, seolah-olah ada justifikasi, legitimasi, legalisasi daripada aliran Ahmadiyah. Nah, karena kejadian itu, akhirnya sepanjang tahun 2000-an, para habaib, para ulama, para kiai, khususnya ketika itu masih ada Front Pembela Islam, kita galakan, kita mengajak para ulama-ulama di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis taklim untuk melakukan sosialisasi kesesatan Ahmadiyah. Nah, pada saat kita melakukan sosialisasi kesesatan Ahmadiyah, berarti di sini kita bicara akidah, kita bicara usul.
Jadi bukti kesesatannya itu di mana? Jangan mengatakan orang sesat, tapi kita nggak bisa menguraikan kesesatannya. Dan kita nggak bisa membuktikan kesesatannya. Nah karena itu, di situ perlu pembekalan para da'i ketika itu. Jadi dibekali dengan dengan metode, dibekali dengan mekanisme, dibekali dengan dalil-dalil, dengan berbagai macam argumentasi agar mereka bisa menyampaikan kepada umat di berbagai kesempatan. Apakah delegasi yang dikirim ke DPR, delegasi yang dikirim ke MPR, delegasi yang dikirim ke lembaga-lembaga negara untuk menjelaskan bahwa Ahmadiyah ini aliran sesat, ini bukan Islam. Nah kemudian juga bagaimana menjelaskannya di atas mimbar, di majelis-majelis taklim. Kemudian bagaimana kita buat selebaran-selebaran, buat pamflet-pamflet. Bahkan buku rujukan daripada sumber Ahmadiyah dengan judul Tazkirah itu kita cetak perbanyak. Sambil kita garis bawahi bagian-bagian yang bermasalah dengan akidah, kita sebarkan kepada dai-dai se-Indonesia agar mereka bisa menjelaskan kepada umat. Jadi karena ini persoalan akidah, umat akan tanya, sesatnya di mana sih? Apa sih yang sesat? Karena banyak suara kan mengatakan Ahmadiyah kan dengan kita sama. Sahadatnya sama, puasanya sama, sholatnya sama, zakatnya sama, hajinya sama, ke Mekah. Loh kok bisa sesat? Qurannya juga sama, dia juga pakai Al-Quran kita. Sahih Bukhari Muslim juga dia pakai. Jadi yang diuraikan itu hanya banyak persamaan-persamaan sehingga ada perbedaan-perbedaan prinsip yang disembunyikan. Nah itu yang kita sosialisasikan ke masyarakat di tahun 2000-an. Tahun 2001, 2002, 2003 terus. Nah ternyata eskalasinya makin hari makin panas ketika itu. Kenapa makin panas? Karena para pengurus Ahmadiyah di Indonesia pun dengan kedatangan khalifahnya itu merasa mendapat legitimasi, mendapat legalisasi, mendapat justifikasi sehingga mereka makin berani tampil di tengah masyarakat, bikin acara terang-terangan, bikin seminar, bikin pertemuan-pertemuan besar. Nah, akhirnya apa? Akhirnya gesekannya semakin panas. Nah, antara umat Islam dengan kelompok Ahmadiyah. Nah, akhirnya meledaklah gesekan tersebut pada tahun 2008 ketika terjadi insiden Monas. Sebetulnya insiden ini nggak mesti terjadi ya ikhwan. Kenapa insiden ini terjadi? Saya sendiri tidak paham bagaimana ormas-ormas Islam bersatu rame-rame melakukan aksi demonstrasi ba'da zuhur di depan Istana Presiden. Dan pada waktu yang sama, pada hari yang sama, pada jam yang sama, kelompok para pendukung Ahmadiyah juga melakukan aksi nggak jauh dari depan istana, yaitu di Monas. Jadi biasanya kalau ada dua kelompok berbeda melakukan demo, aksi, menyampaikan pendapat, itu diletakkan di tempat yang berjauhan. Nah, bukan berdekatan, berjauhan. Umpamanya yang satu di Monas, yang satu di Senayan. Atau yang satu di DPR, yang satu depan istana. Etikanya seperti itu. Saya tidak tahu siapa yang mengatur. Yang jelas ada dua kelompok berbeda, bertentangan, eskalasi pertikaiannya lagi panas-panasnya, melakukan aksi. Yang satu minta Ahmadiyah dibubarkan, yang satu lagi minta Ahmadiyah dilegalkan. Nah, mereka membentuk. Dan menariknya yang minta Ahmadiyah dilegalkan ini bukan hanya Ahmadiyah, tapi ada lebih dari 280 tokoh nasional yang bergabung di dalamnya yang mereka sebut AKKBB, Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Saya tidak di sini tidak perlu kita sebutkan tokoh-tokoh yang ikut, bukan itu tujuan kita. Tapi AKKBB ini memang kumpulan dari orang-orang yang menginginkan kebebasan. Mereka menginginkan agar Ahmadiyah ini legal. Nah, maka itu dengan dua kelompok yang berbeda, kemudian dari pihak yang sebelah sana ada provokasi, akhirnya yang di depan istana tidak tahan provokasi, terjadilah bentrok. Ini kita sebut insiden Monas 2008. Tapi tentu begitu terjadi insiden, karena saya dan kawan-kawan di FPI yang selama ini dianggap paling vokal di mimbar-mimbar setiap tabligh akbar, kita serang terus Ahmadiyah, kita bongkar habis segala kesesatannya. Jadi kami dianggap menghasut umat Islam untuk benci Ahmadiyah.
Nah, padahal tujuan kita menjelaskan kepada umat, jangan sampai umat tersesat ikut Ahmadiyah. Tapi itulah yang terjadi karena ada politisasi urusan. Akhirnya saya dengan Pak Munarman ditahan 1,5 tahun akibat insiden tersebut. Kemudian ada beberapa laskar, ada 7 kalau nggak salah laskar yang juga ditahan selama 1 tahun. Nah, jadi ini rentetan, ini persoalan akidah ini yang terjadi. Nah, setelah itu saya perlu sampaikan juga bahwa yang bentrok di Monas itu bukan FPI dengan Ahmadiyah. Nah, ini perlu diluruskan. Yang bentrok itu ormas Islam. Artinya ada FPI, ada macam-macam ormas di sana. Ada puluhan, hampir 120 ormas Islam bergabung. Nah, sementara yang dilawan bukan Ahmadiyah, yang dilawan adalah AKKBB, Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Ada 280 tokoh nasional lebih yang membela Ahmadiyah. Ya tentu warga Ahmadiyah juga ikut di sana. Jadi 2 kelompok besar nih. Yang satu minta Ahmadiyah dibubarkan, yang satu minta Ahmadiyah dilegalkan. Nah, ini perlu saya luruskan. Jadi bukan. Adapun kemudian FPI yang dituduh saya dituduh, ya itu kan cuman karena kita dianggap paling dominan, dianggap nih paling vokal, dianggap paling sering nyerang Ahmadiyah di berbagai mimbar, ya kawan. Nah, bagi saya tidak ada masalah. Ada yang menarik, beberapa hari setelah itu ulama-ulama, habaib dari berbagai pondok pesantren itu turun demo minta Ahmadiyah dibubarkan. Hampir 1 juta orang yang turun, ya kawan. Karena peristiwa tersebut. Hampir saja aksi tersebut gagal. Karena ada rumor disebarluaskan. Ada kiai-kiai dan habaib dikumpulkan oleh sejumlah oknum pejabat dengan mengatakan, Habib, kiai, kita juga cinta sama Habib Rizik. Jadi jangan memperkeruh suasana. Kalau Anda itu nanti demo, akhirnya nanti Habib akan semakin berat hukumannya. Akan semakin lama di penjara. Jadi kalau kiai sama Habib mau Habib Rizik segera bebas, ya sudah, kita nggak usah demo. Nah, ini yang membuat banyak pihak ragu untuk turun, ya kawan. Nah, alhamdulillah akhirnya mereka datang. Sebelum turun, secara bergelombang, para habaib, para tokoh mendatangi saya di Polda Metro Jaya. Saat itu saya ditahan. Yang datang diantaranya ada Ketua Umum MUI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang saat ini menjadi Wakil Presiden. Beliau sampaikan, Habib Rizik, ini bagaimana? Kita MUI sudah sepakat semua akan menghadap Presiden agar Habib dibebaskan. Nah, saya sampaikan, saya jawab waktu itu, terima kasih Pak Kiai, salam buat seluruh anggota MUI. Saat ini yang penting bukan membebaskan saya, Pak Kiai. Percuma kalau saya bebas, Ahmadiyahnya nggak dibubarin, percuma. Tujuan perjuangan kita menjaga akidah umat supaya Ahmadiyahnya ini dilarang. Nggak boleh mereka menyebarkan ajarannya. Jadi saya minta Pak Kiai dengan hormat, dengan seluruh pengurus MUI dan jajaran ormas Islam, supaya ikut mendukung aksi yang akan turun ini umat besok. Dukung aja itu aksi, minta kepada Bapak Presiden untuk mengeluarkan kepres atau apalah namanya, Ahmadiyah harus dilarang. Akhirnya beliau setuju, beliau pulang. Bahkan saya ingat banget pagi-pagi sekali Al-Habib Abdurrahman Kuitang, Al-Habsyi. Kita tahu Habib Abdurrahman Kuitang pagi-pagi datang. Itu setelah, karena beliau itu kan setiap hari Ahad, Kuitang ini kan banyak jamaahnya. Jadi sebelum masuk hari Ahad, Sabtunya beliau datang. Habib Rizik, saya ingin tabayun. Apa betul kalau kita turun nih, antum besok ditahan lebih lama? Apa betul kalau kita turun nanti antum nih akhirnya dikerjain nih di dalam? Apa betul? Beliau tabayun. Nah, kita sampaikan, Habib, mau betul mau tidak betul antum jangan pikirkan. Yang penting sekarang ana minta dengan hormat kesediaan antum ajak itu jamaah di Kuitang untuk turun bersama umat Islam dan ajak semua habaib dan kiai-kiai yang di Jakarta. Turun minta kepada Presiden ketika itu tahun 2008 ya. Supaya Ahmadiyah dilarang. Nggak usah pikirin anak mau dihukum lama, mau dihukum sebentar, mau diseksa di mana, itu bukan urusan antum, itu perjuangan anak. Soal penjara itu perjuangan anak.
Soal nanti ana diadili, itu perjuangan ana bersama pengacara. Antum jangan pikirkan, sekarang fokus saja supaya Ahmadiyah ini dibubarkan. Rugi Habib, ana di penjara tapi Ahmadiyah nggak bubar. Rugi. Buat apa ana bebas kalau Ahmadiyah nggak bubar? Nah akhirnya lakuliha, singkat cerita, banyak yang datang. Saya klarifikasi seperti itu, akhirnya umat turun hampir 1 juta orang ya kawan. Dikepung itu istana siang hari, kemudian sore menjelang asar keluar SKB 3 menteri yang melarang Ahmadiyah. Cukup, bagi saya cukup, urusan saya di penjara biarin, yang penting Ahmadiyah dilarang. Karena itu tujuan daripada kita, karena kalau ingin memperjuangkan saya keluar, nanti kita lupa kepada tujuan utama. Tujuan utamanya bukan saya keluar, tujuan utamanya Ahmadiyah dilarang. Hari itu berhasil umat Islam, Masya Allah. Dan saya nggak pernah ngalami para habaib, pimpinan-pimpinan majelis taklim di Jakarta, kita tahu hampir seumur hidup nggak pernah demo ya ikhwan. Tapi soal Ahmadiyah turun semua. Habib di Kuitangnya, habaib di di luar Batangnya, kemudian Habib di Al-Hawinya, Habib Abdul Qadir, rahimahullah, saudara. Habaib yang selama ini kita nggak pernah dengar demo lah. Mereka kan duduk, baca kitab, ngaji. Memang begitu etika kebanyakan para guru-guru kita. Tapi jangan pikir mereka nggak peduli. Begitu ada terjadi sesuatu yang besar, ini menyangkut akidah umat, mereka bangkit semua. Siapa bilang mereka nggak amar ma'ruf nahi munkar? Semuanya bangkit dan semua mengajak jamaahnya. Alhamdulillah, dari Jakarta, dari Banten, dari Jawa Barat semua turun. Akhirnya keluar SKB menteri, 3 menteri tentang pelarangan Ahmadiyah di tahun 2008 itu. Akhirnya saya dengan Munarman disidang, kena 1,5 tahun di penjara. 7 laskar juga disidang, kena 1 tahun di penjara. Nah kemudian setelah saya keluar, ada yang menarik. Ternyata para pembela Ahmadiyah, dia tidak senang hati dengan adanya SKB 3 menteri tadi. Tapi menariknya, dia tidak gugat SKB tersebut. Nah, maksudnya kan SKB itu bisa dipetunkan, bisa digugat, tapi mereka nggak mau gugat. Mereka nggak mau untuk di judicial review, umpamanya ke Mahkamah Agung, enggak. Ternyata apa langkah taktik strategi mereka? Yang mereka gugat langsung undang-undang penodaan agamanya. Jadi ada undang-undang anti penodaan agama di Indonesia, yaitu ada Perpres nomor 1 tahun 1965 yang kemudian sudah menjadi undang-undang, dituangkan dalam KUHP pasal 156A bahwa penodaan agama itu diancam 5 tahun penjara. Jadi nggak boleh itu ada penodaan agama. Jadi sekarang kelompok pembela Ahmadiyah menggugat undang-undang itu supaya dibatalkan oleh MK, Mahkamah Konstitusi. Dan luar biasa, mereka kerahkan tokoh-tokoh nasional, profesor-profesor, doktor-doktor, dosen-dosen, para pakar di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kesaksian atau keterangan ahlinya agar undang-undang tersebut dibatalkan. Nah, kenapa mereka nggak gugat SKB-nya, kok mereka gugat undang-undangnya? Sebab SKB ini berdasarkan undang-undang tersebut. Kalau undang-undangnya batal, otomatis SKB-nya tidak berlaku. Nah, saat itulah saya diminta oleh kawan-kawan untuk maju sebagai saksi ahli bagi pihak umat Islam. Nah, saat itu yang tampil sebagai saksi ahli dari kalangan umat Islam adalah MUI, FPI, FUI, dan beberapa ormas Islam lainnya. Nah, kita bertarung di Mahkamah Konstitusi. Nah, singkat cerita, karena saya sebagai saksi ahli, berarti saya punya tanggung jawab kepada umat. Bagaimana meyakinkan hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi bahwa undang-undang tersebut penting dan harus dijaga, serta meyakinkan mereka bahwa Ahmadiyah ini penodaan agama, bukan perbedaan pendapat. Nah, disitulah saya mulai menyusun tentang usul dan furu. Yang sebetulnya selama ini sudah kita sampaikan di mimbar-mimbar. Soal usul furu udah kita sampaikan di mimbar selama bertahun-tahun. Tapi kali ini kita mesti rumuskan dalam bentuk slide yang akademik, yang bisa dipahami oleh hakim Mahkamah Konstitusi yang sebetulnya maaf, mereka nggak punya latar belakang ilmu agama. Udah gitu dikasih waktu hanya 20 menit. Saya minta waktu itu 60 menit.
Nah, tapi jawaban waktu itu yang menjadi ketua Mahkamah Konstitusi Pak Mahfud. Jawaban beliau saat itu, ya kita kasih 20, kalau orang cerdas bisa bicara dalam 20 menit. Nah, begitu kurang lebih. Kita bukan tidak mampu menguraikan dalam 20 menit. Yang saya khawatir, dengan penjelasan yang singkat, nanti hakim-hakimnya tidak paham. Enggak, kalau penjelasan singkat soal usul furu, jangan kata hakim yang nggak belajar agama. Kadang-kadang orang yang belajar agama nggak gampang mendalami usul furu, ya ikhwan. Nah ini yang jadi masalah 20 menit, bagaimana supaya hakim paham. Saudara, tapi karena memang peraturannya saya terima, akhirnya kita uraikan dalam 20 menit. Masih ada di laptop ini yang pernah saya uraikan 20 menit. Di MK, kita uraikan usul furu. Nah disitulah kita mulai bicara usul furu secara akademik, secara sistematis, saudara, secara metodologis. Dan alhamdulillah, akhirnya kita menang. Dan akhirnya Mahkamah Konstitusi menolak gugatan secara keseluruhan dari para penggugat, dan undang-undang penodaan agama masih tetap berlaku sampai hari ini, ya ikhwan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dari situ saudara mulailah di tahun 2014. Tadi sidangnya tahun 2010. Nah, kita lihat di sini. Kalau yang sebelah sana untuk yang zoom nggak apa-apa, tapi yang sebelah kanan kiri sini tolong ditayangkan. Baik. Jadi mari kita lihat. Jadi 2008 keluar SKB, 2010 sidang Mahkamah Konstitusi, dan 2014 atau 2015 saya lupa itu, Hanif. Sekitar 2015 ya. Itu kita ada multaqo habaib dan ulama se Jawa Barat dan se-Banten. Nah, kebetulan Buya Qurtubi ikut mengajar di sana setiap hari Rabu pertama di Markas Syariat Megamendung. Nah, melalui Bahsul Masail di Multaqo ini, maka diusulkan oleh para peserta, saat itu yang pertama mengusulkan Kiai Haji Asep Jailani. Kiai Haji Asep Jailani sampai saat ini masih jadi guru di MS. Beliau seorang yang luar biasa, ya ikhwan, dari segi keilmuannya. Di mana beliau minta supaya apa yang kita jabarkan di Mahkamah Konstitusi tersebut dibuat kitab, ditulis, diuraikan lagi. Karena waktu kita sampaikan di Mahkamah Konstitusi, kita hanya memberikan 3 contoh. 1 contoh di akidah, 1 contoh di syariat, 1 contoh di akhlak. Nah, sementara kalau kita buat kitab, kita bisa lebih banyak menghasilkan contoh-contoh untuk membuktikan bahwa metodologi kita itu sudah mendobit. Nah, akhirnya kita terima, mulailah kita 2015-2016 melakukan penulisan kitab tersebut di MS. Ini kitab yang akan kita baca. Nah, kemudian di tahun 2017, sebagaimana Anda tahu, saya hijrah ke Mekah. 3,5 tahun saya duduk di Mekah. Dan sebelum saya hijrah ke Mekah, saya sudah mendaftarkan. Jadi bagaimana supaya kitab yang kita tulis disusun menjadi disertasi, supaya diuji di universitas. Nah, supaya ini bisa menjadi pegangan kita ke depan. Nah, akhirnya saya daftarkan diri di University Sains Islam Malaysia. Kemudian diterima, saya ajukan Manahijut Tamyiz ini sebagai judul daripada disertasi. Kemudian disidang oleh para profesornya dan disetujui. Nah, baru kita mulai nulis, kita udah disibukkan. Disibukkan dengan 411, 212, Pilkada 2017. Disibukkan dengan kriminalisasi 17 kasus, sudah macam-macam. Akhirnya nggak sempat kita nulis lagi, ya kawan. Akhirnya di 2017 bulan April, saya hijrah ke Mekah. Di Mekah baru kita mulai susun, yaitu secara akademik, daripada disertasi tersebut. Cuman waktu itu belum ada yang namanya ujian boleh online, karena 2017 kan belum ada COVID. Belum ada COVID, ya kawan. Jadi saat itu sebetulnya saya sudah selesai. Nulis sudah selesai, mau ujian, tapi terkendala. Saya nggak boleh keluar dari Saudi. Saya nggak boleh keluar dari Saudi, saya nggak boleh ke Malaysia, padahal sudah waktunya ujian. Akhirnya semua tertunda sampai saya kembali ke Indonesia. Begitu kembali ke Indonesia, saudara, buru-buru menyelesaikan finalisasi disertasi. Macam-macam lagi terjadi.
Saudara, kejadian KM 50, saya ditahan, mesti ikuti pengadilan selama berbulan-bulan dan seterusnya. Tapi ala kulihal, saya minta izin kepada Bapak Kapolri di Rutan Mabes Polri, supaya selama saya ada dalam penjara, saya diizinkan untuk finalisasi desertasi. Sudah selesai desertasi, tapi kan harus dikoreksi, harus difinalisasi, dan diizinkan. Saya diberikan jadwal, di hari apa saja, jam berapa saja, ada di ruangan khusus, saya bisa nulis, saya bisa rapikan semua desertasi. Begitu sudah selesai, dan saya minta izin lagi kepada Kapolri untuk diizinkan ujian desertasi secara online. Karena sudah COVID. Jadi banyak universitas buka ujian online. Akhirnya saya ujian online. Waktu itu saya punya menantu hadir di sana. Ada Habib Alwi, ada Habib Hanif. Dan selesai kita sudah diuji dan kita sudah lulus. Inilah cerita bagaimana desertasi ini lahir di tengah-tengah kita ya ikhwan. Kira-kira apa yang saya sampaikan tadi, saudara, Al-Fakir tidak bermaksud untuk apa? Untuk berbangga dengan pengalaman, tidak. Tapi supaya kita tahu bagaimana jalannya metodologi ini disusun sedemikian rupa supaya berguna buat umat. Ternyata memang semua ada latar belakangnya. Nah itu yang perlu kita sampaikan ya Pak. Nah baiklah. Setelah apa yang saya sampaikan barusan, itu bagian pertama yang ingin saya sampaikan sebagai latar belakang. Sekarang mari kita lihat ini mulakhasnya. Nah, ini mulakhasnya. Nah, mulakhasnya kelihatannya agak kecil tulisannya di sana. Nah, begitu juga di sini. Kita mau zoom dulu. Coba yang mana zoomnya Hanif? Atau Abah pakai ini aja? Di sini ada Hanif. Abah pakai ini aja. Abah pakai ini aja. Yang mana? Oh, enggak, bukan. Enggak, di sini ada. Abah punya. Ya, sudah. Abah aja ini aja. Biarin aja. Salah pencet. Oke. Oh, jangan. Baik ya ikhwan, ini mulakhas. Mulakhas itu abstrak atau semacam ringkasan apa dan bagaimana isi daripada kitab ini ya ikhwan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semua bisa lihat di sana atau lihat di sana lebih besar atau saya bacakan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qad intasharat ظاهرة التبديع والتفسيق والتدليل والتكفير بين المسلمين منذ زمن قديم إلى الآن مما أدى إلى تمزيق الأخوة الإسلامية وتفرقة المسلمين في مختلف البلدان حتى وقعت بينهم الحروب الطائفية المؤلمة المؤسفة المليئة bisafki dima'il muslimin wa ifsadi hayatihim. Nah, jadi saya pikir jelas di sini disebutkan bahwa kelihatan fenomena saat ini di tengah-tengah kita bagaimana antar muslimin ini begitu gampang saling membid'ahkan, saling memfasikkan, saling mendolalkan, mensesatkan, bahkan saling mengkafirkan di antara mereka. Dan ini bukan barang baru, ini sudah terjadi jauh di zaman-zaman mutakaddimin pun sebetulnya sudah mulai terjadi. Hanya saja belakangan ini makin parah perpecahan yang ditimbulkan daripada fenomena tersebut ya kawan. Bahkan di sini kita katakan sampai-sampai karena sikap yang demikian rupa saling mengkafirkan, saling menifakkan, saling memfasikkan, saling membid'ahkan di antara kita hatta waqa'at bainahumul khurubut taifiyah. Sampai terjadi perang, yaitu perangnya perang taifiyah. Jadi perangnya bukan perang jihad melawan musuh Islam, bukan. Perangnya perang saudara, saling menjatuhkan, menumpahkan darah umat Islam ya ikhwan. Betul-betul perang yang sangat-sangat menyakitkan di antara kita semua. Kemudian inna hadhihi dzahirata taqa'u fi'lan ala ammatil muslimin. Jadi ini fakta bahwa perang semacam ini terjadi di berbagai negara Islam. Nah, kenapa? Li'adami qudrati aktsarihim ala tamyiz baina usuluddin wa furu'ih.
Karena banyak umat Islam yang tidak mampu membedakan mana usul, mana furu. Mereka nggak mampu membedakan mana usuluddin yang mereka tidak boleh berbeda pendapat dan mana furu'uddin yang sebetulnya mereka boleh berbeda pendapat. Nah, karena mereka tidak bisa membedakan, akibatnya mereka mudah untuk saling mengkafirkan di antara mereka dalam hal yang furu'iyah bukan yang usuliyah. Nah, ini fakta yang terjadi. Nah, kemudian karena sudah begitu, apa yang terjadi? Hatta la yastati'ut tafriq, sampai banyak umat Islam yang tidak mampu lagi untuk membedakan bainal ikhtilaf wal inhiraf fil Islam. Mereka nggak mampu untuk membedakan antara mana perbedaan dan mana penyimpangan dalam ajaran Islam. Jadi ada perbedaan, ada penyimpangan. Nah, akibatnya apa? Karena mereka nggak bisa lagi, yaitu untuk membedakan itu semua. Nah, akhirnya karena mereka nggak bisa membedakan hal itu semua, yang terjadi adalah fayataqataluna fil ikhtilaf wa yatasamahuna fil inhiraf. Jadi yang terjadi mereka bunuh-bunuhan dalam soal khilafiyah, tapi mereka justru toleransi di dalam hal penyimpangan. Nah, ini sedih sekali nih. Ini bisa kita buktikan ya, kawan. Mari kita lihat dulu di sini. Saya buka dulu di sini. Sebentar. Kita lihat dulu di sini. Nah, kita lihat di sini. Mari kita lihat. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah khuturatu adami ma'rifatil usul wal furu. Bahayanya kalau tidak mampu membedakan antara usul dan furu. Bahayanya apa? Mari kita lihat. Kalangan liberal, mereka melakukan ja'lul usuli furu'an. Jadi banyak kalangan liberal menjadikan masalah usul sebagai masalah furu. Nah, sehingga karena mereka anggap itu usul jadi barang furu, akhirnya mereka tasamuh ma'al inhiraf. Contoh bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, itu masalah usul. Nggak ada perbedaan pendapat di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun mazhab yang lain. Itu masalah usul, bukan masalah furu. Tiba-tiba saudara kaum liberal menganggap itu masalah furu. Sehingga kesesatan Ahmadiyah yang mengakui ada nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW, mereka anggap itu khilafiyah furu'iyah. Karena khilafiyah furu'iyah nggak boleh untuk kita bertentangan dengan Ahmadiyah. Nggak boleh kita stop kepercayaan mereka atau kita perangi akidah mereka. Karena mereka anggap itu masalah furu. Bahaya sekali usul dianggap furu, saudara. Karena perbedaan di usul harus kita luruskan. Perbedaan di furu harus kita tenggang rasa. Beda tuh. Perbedaan di usul, saudara, harus kita luruskan. Karena perbedaan di usul adalah inhiraf, penyimpangan. Sedangkan perbedaan di dalam furu, itu ikhtilaf, khilafiyah. Harus kita tasamuh. Harus kita toleransi, tenggang rasa. Kalau dalam urusan furu. Nah, sekarang, kalau sesuatu yang usul dianggap furu, ya itu akibatnya. Saudara, akibatnya Ahmadiyah yang seharusnya disesatkan, dinyatakan sesat maksudnya, dan harus diluruskan, dikembalikan, irja'ihim ilal haq, mereka menolak. Kenapa? Mereka bilang ini cuma perbedaan pendapat, ini cuma soal khilafiyah, karena mereka menganggap itu masalah furu. Nah, ini kaum liberal begitu. Sebaliknya, saudara, al-mutatarrifun, ini kaum radikal ini ya ikhwan, yang sudah menyimpang ini. Al-mutatarrifun sebaliknya, ja'lul furu usulan. Yang furu dianggap usul. Seperti apa? Tawassulan, itu furu. Tabarrukan, itu furu. Memang itu urusan akidah, tapi itu furu'ul akidah, bukan usulul akidah.
Masalah tawassul, masalah tabarruk, masalah peringatan hari besar Islam itu furu semuanya ya ikhwan. Tapi ada kelompok yang mutatarrifun, yang radikal, mereka menjadikan furu sebagai usul. Karena mereka melihat tawassul ini soal usul, ya mereka kafirkan yang tawassul. Karena mereka lihat tabarruk ini soal usul, mereka anggap usuluddin, mereka kafirkan orang yang tabarruk. Karena masalah peringatan hari besar Islam, mereka anggap ini urusan usuluddin. Karena mereka nggak bedakan antara usul dengan akidah. Ini kan urusan akidah, dianggap itu urusan usul. Padahal itu furu'ul akidah, bukan furu'uddin. Bukan usuluddin, saudara. Bukan usulul akidah, tapi furu'ul akidah. Tapi karena mereka anggap usul, akhirnya mereka kafirkan orang-orang yang memperingati Maulid, orang-orang yang memperingati Isra Mi'raj. Jadi posisi cara berpikir liberal dan radikal, saudara, ini 11-12. Ini 11-12 nih, saudara. Berbahaya sekali ini. Kenapa? Mulakhbat. Mereka nggak bisa bedakan mana usul dan furu. Dan ini bisa terjadi kepada ahlus sunnah wal jamaah yang awam. Yang di bawah, yang nggak ngerti apa-apa nih. Bisa terjadi. Mereka juga nggak bisa bedakan mana usul, mana furu. Akhirnya mereka ikut-ikutan terprovokasi untuk mengkafirkan yang beda di furu. Dan untuk bermanis-manisan yang menyimpang di usul. Nah, maka itu tujuan kitab ini adalah mendudukkan persoalan ini. Furu, ya masukkan ke furu. Usul, ya masukkan ke usul. Tapi bagaimana metodologinya? Nah, jadi yang kita pelajari adalah metodologinya. Bukan usulnya, bukan furu'nya. Tapi metodologi untuk membedakan. Nah, manahijut tamyiz. Metodologi pemilahan antara usul dan furu. Bagaimana kita kenal usul, bagaimana kita kenal furu? Kalau kuncinya sudah kita kasih ke umat, umat akan bisa nilai sendiri mana yang sesat, mana yang tidak sesat. Nah, jadi tujuan kitab ini sebetulnya seperti itu. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan lagi bahwa sebetulnya para ulama kita, salaf kita dulu sudah meletakkan kaidah ini. Metodologinya sudah mereka letakkan. Hanya saja metode-metode yang mereka buat, kaidah-kaidah yang mereka tetapkan berserakan di ribuan kitab-kitab mereka ya ikhwan. Jadi yang secara khusus membahas soal metodologinya secara akademik ya memang belum ada selama ini. Maka itu saya pilih judul ini, saudara. Tapi bukan berarti kita menciptakan metodologi. Enggak, kita enggak menciptakan metodologi. Metodologinya sudah ada, ulama sudah ngajarin. Itu berserakan di kitab-kitab ulama salaf kita. Baik kitab-kitab usuluddin maupun kitab-kitab yang lainnya. Maka itu dalam buku ini, setiap manhaj metode, setiap kaidah yang kita buatkan, kita sebutkan sumbernya. Ini dari kitab mana? Pengarangnya siapa? Tahun berapa dia hidup? Nah itu semua kita. Jadi kita hanya menyusun, hanya mencoba untuk merapikan. Supaya apa? Supaya umat ini lebih mudah mengenali mana yang usul, mana yang furu. Sehingga kalau mereka tahu itu usul, mereka hati-hati untuk tidak berbeda pendapat sesama umat Islam. Kalau mereka itu tahu furu, saudara, mereka juga tetap harus hati-hati agar tidak sembarangan menyalahkan saudaranya yang berbeda pendapat. Jadi sekali lagi, kitab ini bukan membahas usuluddin secara rinci, karena ini bukan kitab usuluddin, bukan juga membahas furu secara rinci, bukan. Ini kitab hanya membahas metodologinya. Apa sih metodologinya? Nah, jadi metodologi ini harus kita buktikan dengan contoh-contoh penerapan tatbik. Karena kalau metodologi kita rumuskan, tapi ternyata begitu diterapkan nggak ketemu, saudara. Nah, maka metodologi tadi menjadi ghair mundhabit. Metodologi itu harus mundhabit ya kawan, dia nggak boleh goyang, dia mesti kuat, dia mesti kokoh untuk dijadikan sebagai pegangan, insya Allah. Jadi itu tujuan daripada kitab ini. Karena itu mari kita lihat di sini, saya tunjukkan saja sepintas lalu yang akan kita bahas nanti diantaranya sebelum kita akhiri ya kawan. Coba ditayangkan lagi di sini, kita lihat. Ini pelajaran ringan saja. Bukan pelajaran yang terlalu berat. Mari kita lihat. Kalau kita bicara tentang metodologi, maka kita harus mengenal kuwatul adillah.
kita harus mengenal kekuatan dalil. Nah, kita mau tahu kekuatan dalil itu sesuai dengan tingkatan ma'arif. Yang pertama adalah yakin. Nah, kemudian yang kedua adalah dhon, yang ketiga adalah syak, yang keempat adalah waham, yang kelima adalah jahl. Al-jahl kita tahu ada dua, ada jahlun basit, ada jahlun murakkab. Saya tidak ingin membahas apa itu yakin, dhon, syak, waham, jahl. Saya pikir yang hadir di sini insya Allah semua para ustadz sudah menguasai persoalan itu. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa dari 5 kekuatan dalil ini hanya nomor 1 dan 2 yang boleh jadi dalil syar'i. Sedangkan 3, 4, dan 5 bukan dalil syar'i. Jadi jangan sekali-kali suatu perkara yang syak, waham, atau jahal dijadikan sebagai dalil syariat. Dalil syariat hanya menerima yang punya nilai yakin atau yang punya nilai dhon. Hanya 2 itu saja. Nah, hanya 2 itu saja. Saya hanya ingin mengingatkan. Jadi saya nggak mau bahas soal masing-masing makna. Nah, tapi di sini kita perlu bahas. Karena, maaf. Karena di kalangan salafi umpamanya, itu mereka punya definisi lain soal dhon. Dan nggak sejalan dengan apa yang dilaksanakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti kita akan lihat di mana bedanya ya kawan. Nah, maka itu di sini supaya kita menjadi jelas, kita mesti jelas dulu tentang makna dhon. Makna dhon ini yang ingin saya tekankan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau kita melihat surat Al-Baqarah dan surat At-Taubah, dhon itu artinya yakin. Allah menyatakan di dalam surat Al-Baqarah, faqala ta'ala alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Nah, yadhunnun di sini artinya bukan berprasangka, bukan praduga, bukan. Artinya mereka yang yakin, yang percaya, yang mengetahui. Begitu juga firman Allah dalam surat At-Taubah, di mana Allah nyatakan wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilai. Dhannu di sini artinya bukan prasangka, bukan menduga. Artinya mereka sudah tahu, mereka sudah yakin bahwasanya tidak ada tempat berlindung daripada Allah kecuali hanya kepada Allah. Nah, sementara di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 dan surat An-Najm ayat 28, dhon maknanya dugaan, prasangka. Kita lihat dalam surat Al-Hujurat ayat 12, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni itsmun. Dhon di sini prasangka. Bukan dhon yang tadi, beda itu. Dhon yang tadi soal keyakinan, tapi dhon di sini adalah soal prasangka, makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surat An-Najm, wa ma lahum bihi min ilm iyattabi'una illa dhon wa inna dhonna la yughni minal haqqi syai'a. Ini juga dhon yang dilarang oleh Allah. Nah, maka itu saya ingin garis bawahi bahwa dhon yang dimaksud dalam ilmu usuluddin bukan dhon yang dugaan. Nah, tolong tuh. Dhon yang dimaksud dalam ilmu usuluddin atau dalam ilmu hadis. Kalau kita masuk ilmu usul fikih, kita urai nilai suatu hadis, saudara, maka dhon yang dimaksud adalah yakin. Hanya saja dia yakin duna yakin. Artinya al-yakin dunal yakin, dia yakin tapi di bawah yakin. Nah, kurang lebih 99% yakinnya. Tapi kalau al-yakin 100% yakinnya, saudara. Nah, itu yang perlu kita ini kan. Jadi bagaimana Habib Hanif? Iniannya bukan, ini azan. Oh begitu, ya boleh. Azan begitu, diumumkan dulu, silakan. Kita lanjutkan. Setelah itu dari kuwatul adillah syar'iyah yang tadi sudah kita sampaikan, jadi jelas yang jadi dalil itu yaitu dalil yang punya nilai yakin dan dhon. Dalil yang punya nilai yakin itulah yang disebut dalil qat'i. Jadi disebut qat'i adalah dalil yang punya nilai yakin. Sedangkan dalil yang punya nilai dhon disebut dhonni. Jadi nanti ini sebab penting pengenalan qat'i dan dhonni ini akan menjadi intisari daripada pengenalan usul dan furu. Nah, jadi apa bedanya qat'i dengan dhonni? Sama-sama yakin. Cuma yang satu keyakinan yang pasti, yang satu lagi dugaan kuat yang meyakinkan.
Atau kalau dalam bahasa usulnya, yakin itu disebut juga qat'i, atau disebut al-ilm, atau disebut hak. Jadi kalau dikatakan hadza hak, itu maksudnya yakin. Udah qat'i. Artinya udah itu min daruriyatid din. Nggak boleh diragukan lagi. Tapi kalau disebut dhanni, dia nggak boleh disebut hak. Biasanya disebut shawab. Ada khata, ada shawab. Jadi kalau dhanni benarnya disebut shawab. Kalau qat'i benarnya disebut hak, ya ikhwan. Nah, ini perbedaan. Tapi dalam konteks ilmu usul, saudara, baik usul fikih maupun dalam konteks usuluddin yang kita sedang bahas saat ini, bahwa qat'i dan dhanni wajib dijadikan dalil. Bukan boleh dijadikan dalil, wajib dijadikan dalil. Sedangkan syak, waham, jahal haram untuk dijadikan dalil, karena memang dasarnya mereka bukan dalil. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya dalam hal ini, mari kita lihat yang berikutnya. Kita lihat adillatul usul wal furu. Tadi Ahmad Buya Qurtubi Jailani hafizahullah taala, Buya Qurtubi menjelaskan kepada kita tentang Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Saya di sini fokuskan kepada dua saja, karena ini sebagai contoh. Nanti kalau di dalam kitabnya semua, baik dalil yang muttafaq alaih maupun yang mukhtalaf fiha, semuanya kita bahas. Jadi bukan hanya Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, semua. Masalihul mursalanya, istihsannya, istishabnya, sarok man qablananya, saddud dzara'i'nya, semua akan kita bahas. Tapi dalam percontohan ini saya hanya contohkan dua saja, karena kan sebetulnya kan sumber paling utama ini dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Al-Quran dan Sunnah ini dua sumber utama daripada usul dan furu. Nah, yang ingin kita ingatkan dalam konteks yaitu disertasi yang akan kita bahas nanti, bahwa baik Al-Quran maupun As-Sunnah itu punya nilai kekuatan dalilnya dari segi wurud maupun dari segi dilalah. Dari segi wurud maksudnya bagaimana dalil itu sampai dari Nabi kepada kita. Atau dikatakan juga dari segi subut. Dari segi subut atau dari segi wurud. Bagaimana dalil itu dari Nabi SAW bisa sampai kepada kita. Itu subutnya. Tapi dari segi dilalah, yaitu dari segi kekuatan bagaimana dia menunjukkan kepada objek hukumnya, itu juga punya nilai sendiri. Nah, nilai ini harus kita pisahkan. Kita mulai dari Al-Quran. Al-Quran dari segi wurud, semuanya qat'i. Al-Quran dari segi wurud, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, semuanya nilainya adalah qat'i. Kenapa qat'i? Karena pasti benar, hak, nggak mungkin salah, nggak ada ayat Al-Quran yang salah, ya kawan. Dengan 7 qiraatnya sekalipun nggak ada lafaz Al-Quran yang salah. Nah, karena itu Al-Quran dari segi wurud, dari segi subut, nilainya adalah qat'i. Nggak ada perbedaan di antara ulama semua mazhab dalam Islam, baik Ahlus Sunnah maupun di luar Ahlus Sunnah. Nah, kemudian dari segi dilalah. Atau kalau pertanyaannya, kenapa sih Quran kok dari segi wurud qat'i? Karena Quran sampai kepada kita melalui jalan mutawatir. Al-Quran, kalamullah, al-munazzal, kalamullahil mu'jiz, al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbadu bitilawatihi wa wasala ilaina bitawaturi. Sepakat ulama, wa wasala ilaina bitawaturi, karena Al-Quran wurudnya mutawatir, maka itu nilai Al-Quran wurudnya qat'i. Udah nggak usah ada yang ragukan lagi. Man syakka bil Quran kafar. Siapa yang ragu dengan subutnya Al-Quran, benaran Al-Quran, kafir, keluar dari Islam. Na'udzubillah min dalik. Tapi dari segi dilalah, saudara, Al-Quran ada yang qat'i, ada yang dhanni. Bagaimana yang qat'i? Yang tafsirnya disepakati oleh semua ulama. Jadi kalau ada ayat, tafsirnya semua ulama sepakat, ya qat'i, dilalahnya. Tapi kalau ada ayat, yang tafsirnya ulama berbeda, satu sama lainnya, dhanni. Artinya dhanni, ulama yang satu, pendapatnya benar, ada kemungkinan salah. Ulama yang lain, salah, ada kemungkinan benar.
Karena yang namanya zonni itu yahtamilul khata' was-shawab. Dia bisa benar, bisa salah. Nah, makanya tadi kita katakan, zonni nggak boleh disebut sebagai al-ilm, atau disebut sebagai al-yakin, atau disebut sebagai hak, atau disebut sebagai qat'i. Enggak. Zonni dia tidak qat'i. Nah, ini yang kita mesti ingat. Jadi jangan anggap Quran itu semuanya dilalahnya qat'i. Enggak, dilalah Quran ada yang qat'i, ada zonni. Sekarang sunnah. Sunnah kita bagi dua. Ada mutawatirah, ada ahad. Ya, ahad dibagi-bagi lagi. Ada hadis masyhur, ada hadis aziz, ada hadis gharib. Kita nggak pelajari ilmu mustalah saat ini. Nah, cuman kita bagi dua aja. Mutawatir, ahad. Ahad dengan segala jenisnya. Ahad ada hadis masyhur, ada hadis aziz, ada hadis gharib, tapi semua disebut hadis ahad. Nah, sekarang hadis yang mutawatir, wurudnya sama dengan Quran. Qat'i. Nah, jadi Al-Quran kenapa qat'i? Karena mutawatir. Maka itu hadis mutawatir yang memang sampai kepada kita lewat mutawatir, nilai wurudnya juga qat'i. Tapi dilalahnya sama seperti tadi. Bisa qat'i, bisa zonni. Ini kunci. Ini kunci yang nanti akan terus berulang kita pelajari dalam kitab soal manahijut tamyiz. Kemudian yang ahad. Yang ahad dari segi wurudnya zonni. Kenapa zonni? Karena nggak mutawatir. Sesuatu yang tidak mutawatir, dia zonniyus subut. Zonniyul wurud. Nah, nggak boleh disebut qat'i. Zonni. Nah, di sini kita mesti waspada nih. Ini banyak kaum salafi. Saya dulu pernah belajar di Jamiatul Malik Saud di Riyadh. Ada beberapa guru saya. Mereka pakai karangan kitab Al-Ashqar. Kan sangat terkenal itu di Saudi. Mereka termasuk yang menolak. Hadis ahad kalau sudah sahih qat'i, kata dia. Ini berabe ini. Nanti kita lihat akibatnya fatalnya di mana, nanti kita lihat. Nah, mereka nggak terima tuh. Hadis ahad urutnya disebut zonni. Mereka karang kitab. Saya punya kitabnya. Mereka keluarkan segala macam dalil untuk meyakinkan hadis ahad selama dia sahih walaupun ahad dia sudah qat'i. Ini nggak benar. Ini berbeda dengan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti kita jelaskan ya, ikhwan. Nah, hadis ahad dari segi dilalah sama seperti tadi. Ada yang qat'i, ada yang zonni. Inilah adilatul usul wal furu dengan nilainya. Saya bicara nilai sekarang, nilai dalil. Nah, ini kita sebut nih nilai dalil. Bukan dalilnya, karena kalau kita mau bicara manahij tamyiz, kita bicara nilainya, bukan dalilnya. Jadi nilainya ada yang qat'i, ada yang zonni, baik wurud maupun dilalah ya ikhwan. Nah, sekarang mari coba kita tatbik. Tatbik sementara sebagai contoh aja. At-tafriq bainal usul wal furu. Mari kita lihat ya ikhwan. Satu, usul, yang paling bawah furu. Bagaimanakah suatu masalah itu bisa disebut usul? Usuluddin maksudnya ya, bukan usul fikih, usuluddin. Bagaimana suatu masalah bisa disebut usul? Perhatikan, dia bisa disebut usul kalau wurud dan dilalahnya sama-sama qat'i. Wurudnya qat'i, dilalahnya qat'i, maka dia usuluddin. Sepakat Ahlus Sunnah ya kawan. Contohnya seperti apa? Saudara, nah, nanti kita akan contohkan satu-satu. Sekarang furu. Kalau furu itu yang bagaimana? Furu itu pertama, kalau wurud dan dilalahnya sama-sama zonni. Nanti kita akan berikan contoh. Wurudnya zonni. Nah, kemudian dilalahnya juga zonni. Maka pasti dia termasuk masalah furu'uddin. Enggak mungkin dia masuk usuluddin. Kemudian yang berikutnya masih furu. Kalau wurudnya qat'i, dilalahnya zonni. Itu juga termasuk furu. Jadi ada dua manhaj untuk furu. Kalau wurudnya dan dilalahnya sama-sama zonni, atau wurudnya qat'i seperti hadis mutawatir, tapi dilalahnya zonni. Sebagai contoh, kita ambil satu contoh saja. Kalau dalam kitab kita, risalah kita, usul ada di akidah, syariat, akhlak. Usul akidah kita berikan 10 contoh. Usul syariah kita berikan 10 contoh. Usul akhlak kita berikan 10 contoh. Jadi satu usul kita berikan 30 contoh.
Begitu juga furu. Furu akidah kita berikan 10 contoh. Furu syariat kita berikan 10 contoh. Furu akhlak kita berikan 10 contoh. Berarti juga dalam furu ada 30 contoh. Terus dalam usulul madhab juga dalam akidah kita berikan 10 contoh. Dalam syariat kita berikan 10 contoh. Dalam akhlak kita berikan 10 contoh. Lagi-lagi 30 contoh. Total semua ada 90 contoh. Dan ditambah dengan contoh-contoh lainnya lebih dari 100 contoh. Kenapa contoh ini perlu diperbanyak dan perlu dibahas? Untuk membuktikan kalau metodologi itu mendobit. Sebab kalau contohnya cuma satu, bisa jadi kebenaran. Ada kaidah, contohnya satu, bisa jadi kebetulan. Tapi kalau kaidah, contohnya 10, apalagi 20, apalagi 30, apalagi 100, berarti bukan kebetulan itu. Berarti bisa dipertanggungjawabkan metodologi tersebut. Itu nanti akan kita bahas. Di sini cukup satu contoh aja. Mari kita lihat usul contohnya. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim. Qul huwallahu ahad. Ini ayat Quran. Karena ini ayat Quran, berarti wurudnya apa? Qat'i. Nah sekarang apa tafsirnya? Tafsirnya nggak ada perbedaan di antara ulama. Ahad di sini ya Allah Maha Esa. Allah tidak berbilang. Nggak ada ahad diartikan 2 atau diartikan 3 atau diartikan berbilang, nggak ada. Semua ulama, semua madhab sepakat. Berarti kalau tafsirnya sepakat, dilalahnya qat'i. Berarti kalau qat'i ketemu qat'i, usuluddin. Jadi kalau ada yang coba-coba mengatakan Allah itu berbilang, dia bukan Islam. Kalau ada orang Islam yang meyakini Allah lebih dari satu, berarti dia murtad, keluar dari Islam. Karena ini usuluddin. Usuluddin nggak boleh berbeda pendapat ya kawan. Dan nggak ada ulama yang berbeda dalam usuluddin. Jadi kita tahu kenapa persoalan ini masuk usuluddin. Kita lihat aja dia punya dalilnya. Jadi untuk mengetahui suatu masalah, ini usul atau furu, lihat aja dalilnya. Kalau dalilnya bernilai qat'iyut tsubut dan qat'iyut dilalah, dia usuluddin. Nggak ada mazhab yang akan berbeda dalam konteks ini. Baik, sekarang furu. Mari kita berikan contoh. Yang wurudnya dzonni. Nah, kalau wurud dzonni berarti dia nggak mutawatir. Hadis ahad banyak tuh yang nggak mutawatir. Nah dilalahnya juga mesti dzonni. Artinya dilalahnya ulama berbeda dalam memahaminya. Contoh, Nabi bersabda dalam satu hadis, Iqra'u Yasin ala mautakum. Ini hadis, tapi tidak mutawatir. Kalau tidak mutawatir, apa nilai wurudnya? Dzonni. Dan dalam maknanya ulama berbeda. Ada yang mengartikan mautakum, orang yang sudah meninggal dunia. Ada juga yang mengatakan muhtadar, orang yang sedang sekarat. Ada ulama yang mengatakan ini artinya orang yang lagi sekarat, bacain Yasin. Yang satu lagi mengatakan enggak, ini orang yang udah mati, bukan hanya yang sekarat. Yang sudah meninggal dunia boleh dibacain Yasin. Nah ini menarik. Artinya wurudnya dzonni, dilalahnya juga dzonni. Saya di sini nggak ngebahas mana pendapat yang benar, bukan itu bahasan kita. Kita nggak bahas ini mana nih pendapat yang kuat, bukan itu. Kita hanya ingin membuktikan karena di sini ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam menafsirkannya, maka dilalahnya nilainya dzonni. Suatu masalah kalau dalilnya wurudnya dzonni dan dilalahnya dzonni, maka dia adalah masalah furu, bukan masalah usul. Ya, jadi jangan yasinan buat orang mati dimasukin ke usul. Wah, kalau dimasukin ke usul yang baca yasin bisa dikafirin semua ya kawan. Ini penting yang kita tahu nih. Kalau kita tahu oh ini masalah furu, jangan kafir-kafiran. Jangan. Nah, ya, terlepas pendapat mana yang kuat, mana yang benar itu persoalan lain. Ada pembahasannya. Tapi kita mengenali nilai dalilnya ini dzonni ketemu dzonni. Baik, sekarang yang berikutnya juga dalam furu. Wurudnya qat'i, seperti ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran kan qat'i, wurudnya. Tapi tafsirnya bisa berbeda. Contoh dalam masalah syariat, fikih. Aulamastumun nisa. Tentang hal yang membatalkan wudu. Aulamastumun nisa. Wurudnya qat'i. Kenapa qat'i? Ayat Quran, mutawatir. Tapi tafsirnya ada perbedaan. Mazhab Imam Syafi'i mengartikan lamas di sini adalah alam sul'adi. Hanya persentuhan biasa. Sementara mazhab Abu Hanifah mengartikannya al-jima'. Jadi ada perbedaan. Dan perbedaan ini masyhur dalam kitab fikih ya kawan.
Nah, kita di sini bukan mau bicara mana pendapat yang kuat. Ya kalau kita mazhab Syafi'i udah jelas lah. Kita ikut yang Syafi'i punya ya kawan. Cuman bukan itu yang kita lagi bahas. Yang kita lagi bahas di sini bahwa telah terjadi perbedaan penafsiran dalam lafaz tadi ya kawan. Ayat Qur'annya qot'i tapi dilalahnya zonni. Qot'i ketemu zonni pasti furu, nggak mungkin usul ya kawan. Nah, kira-kira jelas ya. Ini rumus, ini rumus. Jadi kalau kita mau tahu ini usul apa furu, ya periksa aja dalilnya. Nah, gampang, periksa aja dalilnya. Pokoknya kalau dalilnya qot'i usul. Kalau dalilnya zonni furu. Kalau dalilnya qot'i zonni furu. Nah sekarang yang belum dibahas yang mana? Bagaimana kalau dalilnya zonni ketemu qot'i? Zonni ketemu qot'i. Ini saya kasih warna kuning. Ini daerah hati-hati nih. Nah, di sini nih tempat menkafir-kafiran nih. Nah, ini dia nih. Nah, jadi wurud zonni dilalah qot'i. Contoh tentang soal munkar dan nakir dalam kubur. Saudara, hadisnya sahih. Tapi bukan mutawatir. Hadisnya ahad. Kalau ahad berarti wurudnya apa? Zonni. Tapi lafaz ceritanya qot'i, semua sepakat emang lagi cerita munkar nakir nanya orang dalam kubur, nggak ada nafsiran lain saudara. Jadi dia punya urutnya zonni tapi dilalahnya qot'i. Ini yang ulama berbeda. Sebagian ulama menganggap ini usuluddin. Barang siapa menganggap ini usuluddin saudara, maka yang nggak percaya adanya pertanyaan munkar nakir dalam kubur kafir. Tapi sebagian ulama lagi saudara melihat bahwa ini furu bukan usul. Ini furu, sehingga karena mereka menganggap itu furu, maka yang berpendapat seperti tadi pertanyaan munkar nakir itu tidak ada di dalam kubur, tidak boleh dikafirkan. Nah, ini persoalannya. Ini terjadi perdebatan, ini usul atau furu ya ikhwan. Nah sekarang kita lihat Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat saudara, pertanyaan munkar nakir dalam kubur ada hak. Soal munkar wa nakir hak, sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak ada perbedaan. Tapi Mu'tazilah menolak ya ikhwan. Karena salah satu prinsip Mu'tazilah kalau urusan akidah nggak boleh pakai hadis ahad. Jadi ini prinsip Mu'tazilah itu kalau urusan akidah nggak mau dia pakai hadis ahad walaupun sahih, karena ini urusan akidah harus qot'i, nggak boleh yang zonni. Pokoknya ada zonni nggak bakal dipakai oleh Mu'tazilah dalam urusan akidah. Kalau dalam urusan hukum nggak apa-apa dipakai. Ini yang jadi persoalan saudara. Nah sekarang ternyata Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan Mu'tazilah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan Mu'tazilah ini minal firaqid dalah. Dia termasuk daripada firqah yang sesat menyesatkan. Mereka bukan Ahlus Sunnah, tapi nggak ada Ahlus Sunnah wal Jamaah mengkafirkan Mu'tazilah ya kawan. Dalam soal ini. Nah, maka itu saudara, kalau ini dimasukkan usuluddin, Mu'tazilah kafir. Kalau ini dimasukkan furu'uddin, Mu'tazilah tidak kafir. Nah, bukan Mu'tazilah aja. Di Indonesia ada juga kelompok yang nggak nerima kalau pertanyaan munkar nakir dalam kubur itu ada organisasi di Indonesia yang meyakini seperti itu saudara. Artinya kalau keyakinan mereka seperti itu, seperti Mu'tazilah tadi, kalau ini masuk usuluddin berarti mereka kafir. Tapi kalau ini masuk furu'uddin berarti mereka tidak kafir, tapi bukan Ahlus Sunnah. Nah, jadi ini maka itu di yang keempat ini saudara, saya mendapatkan beberapa literatur. Memang ulama berbeda, ada yang bilang ini usuluddin, ada yang bilang ini furu'uddin. Tapi belakangan beberapa literatur kita melihat saudara, baik itu dengan jalan istiqra saudara dan lain sebagainya, ternyata ini lebih tepat disebut usulul madhab. Ini tidak disebut usuluddin, tapi disebut usulul madhab. Jadi usul madhab ahli sunnah wal jamaah wajib kita percaya ada soal munkar wa nakir fil qabr. Usul madhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada yang nggak percaya, dia bukan ahli sunnah.
Tapi jangan kita kafirin. Nah, positif dia bukan ahlus sunnah. Nah, dia bukan termasuk ahlus sunnah. Untuk mengkafirkan, ahlus sunnah menahan diri ya kawan. Tapi jangan kaget kalau ada ahlus sunnah yang mengkafirkan mereka. Kenapa? Berarti yang bersangkutan menganggap ini usuluddin. Jangan kaget. Jadi kita tahu pola fikirnya. Oh, kalau dikafirin kenapa? Oh, dianggap ini usuluddin. Kalau ada yang bilang nggak kafir, oh ini dianggap furuuddin. Nah, tapi yang lebih tepat ini masuk usulul madhab. Dia tidak kafir, tapi bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang disebut usulul madhab. Makanya di dalam saya punya disertasi, ini soal usul madhab ini kita lebih fokus, serius, karena di sini kuncinya untuk kita tidak saling mengkafirkan di antara umat Islam. Kenapa dulu para ulama-ulama ahlus sunnah kok enggak mengkafirkan Mu'tazilah, kok enggak mengkafirkan Khawarij, saudara? Bahkan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika ditanya soal Khawarij, Sayyidina Ali ditanya, apa jawab beliau? Ditanya, aku farunhum, apa mereka kafir? Wahai Abul Hasan, Sayyidina Ali mengatakan, hum farru minal kufri. Mereka jauh daripada kekafiran. Kemudian ditanya, amunafiqunahum, apa mereka munafik? Sayyidina Ali menjawab diplomatis. Beliau mengatakan, innal munafiqina la yadhkurunallaha illa qalila, amma haula yadhkurunallaha katsira. Nah, Sayyidina Ali bilang orang munafik zikirnya dikit. Ini mereka zikirnya banyak. Khawarij kan zikirnya banyak ya, kawan. Nah, sampai Nabi yang menyampaikan, wah ibadahnya mereka, ente orang nih para sahabat, kalah ibadahnya sama orang-orang Khawarij. Nah, jadi Sayyidina Ali ditanya, apa mereka kafir? Bukan. Apa mereka munafik? Bukan. Terus ditanya, ayunhum. Jadi kalau mereka bukan kafir, bukan munafik, siapa? Apa jawab Sayyidina Ali? Hum. Kata Sayyidina Ali, hum ikhwanuna bagaw alaina. Subhanallah. Mereka saudara kita, cuman mereka membangkang sama kita. Subhanallah. Ini gara-gara jawaban Sayyidina Ali seperti ini, saudara. Sampai-sampai Ibn Taimiyah, ini Ibn Taimiyah ini kan banyak jadi rujukan kaum salafi ini. Nah, Ibn Taimiyah ini terkenal udah dengan sikapnya di beberapa kitab yang gampang mengkafirkan orang yang berbeda pendapat. Tapi pada saat Ibn Taimiyah bicara soal ucapan Sayyidina Ali ini, ada, saya masukkan dalam kitab saya, apa Ibn Taimiyah bilang? Ibn Taimiyah mengatakan, kalau Khawarij saja yang mansus dari Nabi akan kesesatannya. Mansus dari Nabi akan kesesatannya. Tidak dikafirkan oleh para sahabat. Maksudnya nggak dikafirkan oleh Sayyidina Ali dan juga para sahabat. Lalu bagaimana firqah yang lain yang ger mansus? Nah, Khawarij kan mansus dari Nabi. Kan Nabi yang cerita bahwa nanti itu ada kelompok datang, mereka lebih suka untuk membunuh umat Islam, perang lawan umat Islam. Sedangkan orang-orang kafir mereka nggak lawan, mereka ibadah lain sebagainya. Tapi saudara, sungguh pun mansus tentang kesesatan mereka dari Nabi, Sayyidina Ali dan para sahabatnya radhiyallahu anhum tidak ada yang mengkafirkan mereka. Maka itu Ibn Taimiyah mengatakan kalau begitu kita mesti hati-hati untuk mengkafirkan orang yang berbeda dengan kita. Ada dalam kitabnya saudara. Nah, cuman Salafi nggak pakai yang begini, sayang. Kalau dipakai aja yang begini nih, wah enak udah, indah hidup. Kita nggak main kafir-kafiran. Insya Allah nanti akan kita bahas itu ya kawan. Nanti ada babnya itu kita bahas. Nah jadi kita lihat di sini ini yang penting. Jadi ahlus sunnah dari dulu sangat hati-hati untuk tidak mengkafirkan firqah-firqah yang ada di luar ahlus sunnah. Illa kecuali idza ja'u bi kufrin bawah. Kecuali kalau mereka datang dengan kekafiran yang nyata, mempertuhankan seseorang. Nah itu udah nyata tuh. Saudara, tapi kalau bukan kufrun bawah, jangan sekali-kali kita kafirkan. Baik. Nah, berkenaan dengan apa yang kita sebutkan barusan, saudara, maka dengan demikian jelas bahwa khilaf dalam ajaran Islam ini ada dua. Ada khilaf tanawu'i, ada khilaf tanazu'i. Khilaf tanawu'i itu khilaf yang terjadi di furu. Tapi kalau khilaf sudah terjadi di usul, maka akan menjadi khilaf tanazu'i. Khilaf fil furu itu yang disebut ikhtilaf, itu yang disebut khilafiyah. Sedangkan khilaf fil usul itu disebut inhiraf, disebut penyimpangan. Nah, kalau tanawu'i yang di furu, saudara,
itu nggak bakal mengantarkan kita kepada perpecahan, nggak. Selama kita tenggang rasa, lapang dada, maka itu tetap akan bisa mengantarkan kita kepada ittihad, kepada persatuan. Tapi kalau sudah bertikai dalam usul, saudara, maka pasti akan mengantarkan kepada iftirak, yaitu perpecahan. Nah, maka itu khilaf tanawu'i jaiz, boleh, silakan kita berbeda pendapat selama punya dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi khilaf tanazu'i hukumnya adalah haram. Nah, baik, setelah ini tadi sudah saya sampaikan ini, setelah ini saya pikir cukup apa yang sudah saya sampaikan barusan. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah betapa pentingnya umat Islam di bawah kita bekali mereka, kita sebagai guru, kita sebagai ustadz, kita sebagai da'i, kita sebagai pengajar, walaupun tidak mendalam, perlu kita bekali umat di bawah agar mereka punya kemampuan untuk membedakan mana usul, mana furu. Nah, baik, sebelum saya tutup, kita lanjutkan bacaan nas tadi mulakhas. Mari kita lihat dari semua yang ada di sini ya ikhwan. Nah, jadi saya ulangi di sini, mari kita lihat. Saya bacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qad intasarat dhahirat at-tabdi' wat-tafsik wat-tadlil wat-takfir bainal muslimin mundu zamanin qadimin ila al-an. Mimma adda ila tamsik al-ukhuwah al-islamiyyah wa tafriqat al-muslimin fi mukhtalif al-buldan hatta waqa'at al-hurub at-ta'ifiyyah al-mu'limah al-mu'assafah المليئة بسفك دماء المسلمين وإفساد حياتهم. إن هذه الظاهرة تقع فعلا على عامة المسلمين لعدم قدرة أكثرهم على التمييز بين أصول الدين وفروعه حتى لا يستطيع التفريق بين الاختلاف والانحراف في الإسلام فيتقاتلون في الاختلاف ويتسامحون في الانحراف. وهذه هي مشكلة البحث لهذه الرسالة وهي عدم فهم أكثر الناس للجواب حول السؤال ما هي مناهج التمييز بين الأصول والفروع في العقيدة والشريعة والأخلاق عند أهل السنة والجماعة. ونظرا لهذه المشكلة إن أهداف البحث هي تقييم أسس مناهج التمييز بين الأصول والفروع في العقيدة والشريعة والأخلاق والتحليل ضوابط المعاملة نحو الاختلاف والانحراف عند أهل السنة والجماعة. ولتحقيق تلك الأهداف استخدم الباحث في منهج البحث جمع المعلومات وتحليلها بطريقة التحليل النوعي وليس الكمي، وهو تحليل البيانات ذات الطابع الشخصي وليست العددية، وهو يركز على البيانات الوصفية يشمل بيانات مثل تجارب الحياة والآراء والمواقف والتواريخ وما إلى ذلك. Jadi artinya di dalam penulisan risalah ini saya tidak berpedoman kepada manhaj atau metodologi statistik karena yang dibahas di sini tidak bicara soal kuantitas, soal jumlah, enggak. Kita di sini bukan bicara jumlah tapi kita bicara soal pemikiran, soal sikap. Nah, maka itu yang kita gunakan adalah tahlilnya tahlil nau'i bukan tahlil kammi. Nah, kemudian di sini juga disebutkan wa aidan bi tariqatil muqaranah bainal ma'lumatil mawjudah li ma'rifati qimatiha. Jadi maklumat data-data yang kita kumpulkan dari literatur, dari kitab-kitab salaf, dari kitab-kitab mutaqaddimin, dari kitab-kitab mutaakhirin sampai yang muasirin, data itu kita kumpulkan kemudian kita lakukan perbandingan supaya kita tahu nilai daripada masing-masing data. وتوصلت الدراسة إلى نتائج البحث الرئيسية وهي إن الإسلام هو عقيدة وشريعة وأخلاق وهذه العناصر الثلاثة متحدة مترابطة متكاملة ولا تتجزأ بحيث لا يكون الإسلام إلا بها وتحتوي معالم دين الإسلام على الأصول والفروع سواء كانت في العقيدة أو الشريعة أو الأخلاق. إن أصول الدين هي معالم الدين ومبادئه التي بنيت على الأدلة القطعية ثبوتا ودلالة ولا تحمل الخطأ أبدا حتى لا يعتذر أي مخالفات فيها وما يختلف فقد انحرف انحرافا بينا وضل ضلالا مبينا. Sekali lagi
Di sini saya bacakan definisi usuluddin. Apa itu usuluddin? Usuluddin itu ialah ma'alimuddin wa mabadi'uhu. Itu pelajaran agama dan prinsip-prinsipnya allati yang bunyat. Berdiri atas alal adillatil qat'iyah. Berdiri di atas dalil-dalil yang qat'i, subutan wa dilalatan. Baik secara subut, wurud maupun secara dilalah. Kemudian wala tahtamilul khata' abadan. Dan yang namanya usuluddin, dia tidak akan pernah ada kemungkinan salah abadan. Hatta la yu'tadar, sehingga tidak bisa dimaklumi, tidak bisa ditoleransi ayu mukhalafatin fiha. Jadi pertentangan pertikaian yang ingin berbeda dalam usuluddin nggak bisa ditoleransi, nggak bisa ditolerir. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah kita katakan begitu, amma furu'uddin. Adapun furu'uddin, furu adalah fahiya ma'alimuddin, dia adalah ajaran agama Islam allati buniyat, yang berdiri atas dasar adillatul zonniyah subutan wa dilalatan. Dalil yang zonni baik secara subut maupun secara dilalah. Atau tadi ada dua manhaj kita bilang. Atau alal adillatil qat'iyati subutan wa dhanniyati dilalah. Atau dia punya dalil qat'i subutnya sementara dilalahnya zonni. Itu disebut usuluddin. Nah, kemudian setelah itu kita lanjutkan di sini wa tahtamilul khata' was shawab. Yang namanya furu'uddin, dia bisa mengandung benar ataupun salah. Nah, makanya dia tadi disebut zonni, hatta sehingga yu'tadaru mukhalifuha, sehingga orang yang berbeda pendapat di dalam urusan furu'uddin dimaklumi, bisa ditolerir, tapi dengan syarat. Nah, syaratnya di sini ditulis madamal khilaf, selama perbedaan tersebut yakumu ala asasil adillatis syar'iyyatil mu'tabarah, selama perbedaan tersebut datang dengan argumentasi syariat yang diperhitungkan, yang mu'tabar. Jadi bukan dalil dari kantongnya, bukan. Kalau dalil dari kantongnya atau nggak punya dalil, nggak bisa. Selemah apapun dia mesti punya dalil, dan dalil itu harus mu'tabar, ya ikhwan. Selama ada dalil yang mu'tabar dalam furu'uddin, silakan umat Islam untuk berbeda pendapat, saudara. Kemudian berikutnya, setelah itu semua, fala tu'tabarul mukhalafah, dan perbedaan di dalam furu'uddin la tu'tabar inkhirafan, dia tidak dianggap sebagai penyimpangan. Bal tandariju tahta musammal khilafiyatil maqbula fi syara', bahkan dia dianggap sebagai khilafiyah yang dikabulkan di dalam syariat. Kemudian wa ghaira dzalik hunaka ma yusamma bi usulil madhab. Selain itu, selain ada usuluddin, ada furu'uddin, di sana ada usulul madhab. Apa definisi usulul madhab? Wa hiya ma'alimuddin. Usul madhab itu adalah ma'alimuddin, yaitu ajaran agama allati buniyat, ajaran agama Islam yang berdiri atas dasar al-adillatu dhanniyah subutan wal qat'iyah dilalatan, yang berdiri atas dasar dalil yang wurudnya dhanni tapi dilalahnya qat'i. Itu manhaj yang pertama. Tapi ada yang lain perlu jadi catatan. Apa yang lainnya? Di sini disebutkan atau jami furu'uddin, atau semua urusan furu'. Jadi urusan furu' ini bisa jadi usul madhab nih. Semua furu'uddin bisa menjadi usul madhab. Yang bagaimana? Allati ittafaqa ashabu madhabin ala ja'liha usulan li madhabihim. Jadi kalau ada suatu furu', suatu madhab menganggap itu usul buat madhab mereka, sepakat itu usul buat madhab mereka. Mereka menilainya ini usul, walaupun madhab yang lain melihat itu bukan usul. Jadi kalau ada suatu madhab menganggap itu usul, maka itu menjadi usul madhabihim. Dia menjadi usulul madhab. Hukumnya sama dengan furu'uddin. Hukum sama, cuman penamaan aja. Ini namanya ikhtilaf lafzi, ya ikhwan. Hanya khilaf lafzi, perbedaan lafzi di dalam penamaan. Nah, kemudian di sini dikatakan, saudara, wa hukmuha, hukum daripada usul madhab adalah hukmu furu'uddin,
sama dengan hukum furu. Ghair annahu, hanya saja man yakhtalif fi usuli madhabin, siapa yang berbeda pendapat dalam usul madhab, fahuwa laysa min dzakal madhab, dia tidak termasuk madhab tersebut. Walakinnahu, akan tetapi orang tersebut ghair kharijin an dairatul Islam, dia tidak keluar daripada wilayah Islam. Wa ala kulli hal, akhirnya inna ahlus sunnati wal jamaah qatibatan, seluruh ahlus sunnah wal jamaah di dunia ini qadiman wa haditsan, di sini kata qadittafaku, semuanya sudah sepakat ala annahu, bahwa sesungguhnya la yajuzul ikhtilaf fi usuluddin, enggak boleh ada perbedaan dalam usuluddin, wa yajuzul ikhtilaf fi furu'uddin wa usulil madhab, dan boleh berbeda dalam usuluddin, dalam furu'uddin dan usul madhab. Nah, itu ringkasan mulakhas yang bisa saya sampaikan, tapi pembahasannya memang nanti dakik dalam, karena kita mesti keluarkan dari setiap madhab. Jadi semua madhab, apakah itu madhab yang 4, apakah di luar madhab yang 4, kalau kita ada contoh kita keluarkan, dalilnya mana, di kitab apa mereka bicara, semua kita masukkan dalam risalah tersebut. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau dalam pertemuan pertama ini mungkin agak ngejelimet atau terburu-buru saya punya bicara, tapi nanti insya Allah pembacaan kitabnya kita akan mahlan dan kita bisa akan berdiskusi bersama insya Allah. Terima kasih. Hadirin ya Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.